Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kali ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3 macam, yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan konsumsi. Nah, apa itu? Hmm, kegiatan produksi ya. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu dari bahan baku. Contohnya gerabah menjadi awalnya tanah liat menjadi gerabah. Itu kan mengubah sesuatu menjadi nilai ekonomi yang lebih. Jadi dia memproduksi gerabah. Jadi, produksi intinya adalah kegiatan ekonomi menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Nilai ekonomi itu lebih tinggi maksudnya apa? Nilai ekonomi lebih tinggi itu maksudnya bila dijual itu lebih mahal daripada barang itu sebelumnya. Contohnya gerabah ini sebelumnya tanah liat. Coba, kalau tanah liat satu timba dengan gerabah satu yang bentuknya timba, mahalan mana? Pasti mahalan gerabahnya. Jadi itu bernilai ekonomi karena jika dijual harganya lebih tinggi. Lah, kegiatan menghasilkan barang yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi disebut produksi. Ingat, kegiatannya disebut produksi. Sedang orang yang melakukan produksi disebut produsen ya. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Ini produsen ya. Nah, setelah produsen menghasilkan sesuatu, maka dia perlu orang yang menyalurkannya ke orang yang membutuhkan ya. Bisa lewat online, bisa langsung diantar. Nah, apakah yang namanya kegiatan distribusi itu orang yang mengantar barang dari ini tadi produsen ke yang membutuhkan? Tidak. Kegiatan distribusi ini juga harus menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Jadi kalau yang mengantar barang itu namanya kurir. Sedangkan distribusi di sini adalah kegiatan setelah ada barang, ada transaksi, terus transaksi ini dilanjutkan transaksi selanjutnya sampai kepada orang yang membutuhkan. Jadi ada transaksi. Proses transaksi ini ya, ini menghubungkan antara si produsen dengan si yang membutuhkan barang. Lah, kegiatan ini namanya distribusi. Menyalurkannya bukan hanya memindah, tapi ada kegiatan ekonomi. Jadi misalkan kita membeli sepatu, pesan ke pabrik sepatu, langsung terus nanti dikirim. Lah, itu yang mengirim namanya kurir. Tapi kalau kita beli sepatu di toko ya, di toko, lah tokonya kan pesannya ke pabrik. Lah, ini toko ini yang melakukan distribusi ya. Kalau kurir itu hanya mengantarkan, jadi dia itu disewa ya, bukan distributor dia, karena dia tidak melakukan transaksi ya. Dia tidak melakukan transaksi. Kalau kurir itu dibayar karena tenaganya saja, bukan karena, jadi tidak berpengaruh terhadap nilai barangnya. Kalau distribusi awalnya dari pabrik itu harganya misalkan 100.000, terus diambil distributor, dijual lagi menjadi 150, berarti distributor ini mendapatkan keuntungan. Ini namanya kegiatan distribusi. Jadi kalian harus
harus mengingat apa itu distribusi, apa itu kegiatan pengantaran barang. Kalau distribusi, orang yang melakukan distribusi itu adalah distributor. Lah, yang mengantar barang saja itu namanya kurir. Ya. Orang yang melakukan transaksi dengan menyalurkan barang dan melakukan transaksi itu distributor, atau orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Sedang orang yang mengantar barang disebut kurir, ya. Jadi dia kadang tidak tahu isinya sebenarnya di dalamnya apa, itu kadang tidak tahu, tapi biasanya sudah ditulis atau kurir pun minta tanya apa yang ada di dalamnya. Ingat, beda kurir dengan distributor. Distributor harus ada kegiatan transaksi. Nah, kalau sudah ada kegiatan distribusi, maka kita ada konsumsi. Tadi konsumsi, Bu Kolit tadi menyebutkan orang yang membutuhkan. Nah, orang yang membutuhkan itu melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini menyebabkan nilai guna barang tersebut menurun. Nilai guna, ya, nilai guna. Misalkan buku baru dengan buku bekas, mahalan mana? Pasti mahal buku baru. Berarti padahal kita kan memakai buku, tidak makan buku. Ya, itu namanya menurunkan nilai gunanya saja. Jadi nilainya barang, bukan berkurangnya barang, ya. Nilainya berkurang. Jadi baru dan bekas itu nilainya saja yang berkurang, tapi barangnya tetap. Nah, di sini orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Ini konsumen. Jadi ada yang namanya ada yang namanya produsen. Produsen itu siapa tadi? Iya, orang yang memproduksi sesuatu. Kemudian distributor. Distributor itu orang yang memasarkan sesuatu, bukan hanya memindah atau menyalurkan tok, ya. Menyalurkan dalam arti memasarkan, ya. Itu beda salah, ya. Pokoknya distributor itu yang menyambungkan tapi ada transaksi, ya. Distributor itu yang memasarkan barang. Terus ada konsumen, bukan distribumen, ya. Konsumen, orang yang memanfaatkan sesuatu. Jadi kalau ada N ini seperti ini, berarti dia orangnya, ya. Orangnya. Produsen, orang yang memproduksi. Distributor, orang yang mendistributorkan, menyalurkan, memasarkan. Konsumen, orang yang mengonsumsi, menggunakan, sehingga nilainya bisa berkurang atau barangnya menjadi habis. Kalau beli nasi, ya dihabiskan. Tapi kalau beli piring, ya digunakan. Jadi piring baru sama bekas nilainya yang berkurang, bukan piringnya yang berkurang, ya. Oke, sekarang tugas kalian. Untuk tugasnya hanya mudah, ya. Coba jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Jadi di lingkungan kita itu yang memproduksi, menghasilkan sesuatu, ayo apa aja? Ya, kalian bisa tanya-tanya apa yo? Di sini tuh yang menghasilkan sesuatu. Nah, kalian bisa tanya-tanya. Lah, distribusi yang menyalurkan. Jadi dia tidak membuat, tetapi dia bisa menawarkan atau menjual, ya. Misalkan penjual nasi, penjual sayur, ya, atau dan lain-lain. Tolong diisi. Yang ketiga, konsumsi. Nah, kegiatan kamu atau sekitar kita yang termasuk dalam kegiatan konsumsi bisa menghabiskan, bisa mengurangi nilai barang. Nah, ini yang di sini konsumsi khusus di keluargamu, sebutkan 5, ya, yang konsumsi, kegiatan konsumsi khusus di keluargamu. Kalau ini ya di sekitar kita, yang ini, ya, yang ini di sekitar semuanya. Oke,
Paham kan? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih. Cukup sekian untuk pembelajaran IPS. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Biar kamu tetap sehat, kita bisa belajar di sekolah ya. Terima kasih. Jangan lupa tetap patuh orang tua, sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.